upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Baik Guru, SD Negeri 2 Kasuto dengan semua, dan Ibu TK Dharma Wanita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat menghadiri undangan kami dalam rangka tentang budaya positif yang ada di sekolah. Monggo ada. Oke, perkenalkan ya, nama saya Feryawan ya, lahir di Malang, asli Arema, di Arema. Sekolah saya mulai dari SD Manglewan 1. Jadi riwayat hidup saya mau di awal itu SD Manglewan 1, SMP-nya SMP Negeri 1 Pakis, SMA-nya Semaneta, SMA Negeri 1 Tumpang, ya, Kak kelas Bu Insan, Kak kelas. Kuliahnya D2-nya di Unikama, Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk D2 PGSD, untuk S1 PGSD-nya di UT terbuka, dan untuk S1 ekonominya yaitu di Malang, ya, Indonesia. Ini adalah untuk riwayat saya. Monggo lanjut lagi.
Untuk materi hari ini, Bapak Ibu, jadi berbagai aksi nyata modul 154 tentang budaya positif. Nah, jadi di dalam kelas ada budaya positif yang perlu diterapkan Bapak Ibu guru, ya, biar nanti anak-anak itu lebih nyaman, lebih asik, enjoy dalam belajar sehari-hari. Nah, misalnya ini konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Ini maksudnya zaman dulu guru kan biasanya pusat pembelajaran itu pada guru, ya, guru yang ceramah, gitu. Tapi sekarang harus diubah ketika belajar itu siswa yang lebih banyak berperan, siswa yang banyak menemukan penemuan baru dalam pembelajaran itu. Terus termasuk juga ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebudayaan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas dan keyakinan institusi. Itu. Monggo lanjut lagi. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Yang pertama ini berpusat pada guru sebagai satu sumber belajar. Nah, kalau zaman dulu seperti itu, guru sebagai sumber belajar, ya, jadi siswa cuma mendengarkan, duduk harus mendengarkan, ya, jarak aktif. Nah, yang harus bagaimana? Berikutnya harus berpusat pada murid. Jadi belajar itu sekarang pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi murid yang aktif menentukan, mereka malah enjoy, malah asik dalam pembelajaran. Ya, misalnya tentang praktek, misalnya menanam tanam toga, mereka juga beraksi juga, yang membuat bibitnya, lalu menanam sampai merawat. Nah, seperti itu salah satunya. Siswa merdeka belajar, yang pelayanan pendidikan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kodrat siswa. Jadi di daerah sini sama daerah Wonolio beda, sama daerah yang di Pakis beda. Karena apa? Sesuai dengan kodratnya masing-masing anak itu dan wilayahnya. Ya, kalau misalnya anak-anak di sini biasanya mainannya jarang kepang, budayanya jarang kepang, ya beda lagi wilayah yang lainnya berbeda. Akhirnya budaya itu membentuk karakter si anak. Nah, di berpengaruh pada budaya budaya yang ada di lingkungannya itu dan budaya pada anaknya. Nah, itu monggo lanjut lagi. Nah, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, ya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa? Tepat waktu, ya, anak tidak melanggar peraturan, gitu ya. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, berikutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan teratur dan patuh pada peraturan. Memang seperti itu. Berikutnya, maka disiplin, kata disiplin berasal dari kata Latin, ya, kalau kita ulas, artinya belajar disiplina, artinya belajar untuk bisa belajar dengan baik. Ya, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka harus belajar, ya. Apa pentingnya belajar, adakah manfaat yang bisa diambil dalam belajar, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik, ya, jadi seperti itu. Ya, monggo lanjut lagi. Teori motivasi, ya. Jadi seorang akan semangat melakukan sesuatu karena termotivasi untuk satu, menghindari hukuman, ya, mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak dengan disiplin dan takut dengan hukuman, betul ya? Wah, gua telat tuh dihukum guru, Pak Guru, nah, seperti itu. Atau mendapatkan imbalan bantu guru, seperti nanti dapat nilai bagus, akan seperti itu anak-anak. Modelnya begitu. Dan lagi. Nah, teori kebutuhan, ya, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, ya, kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu masing-masing tentang teori kebutuhan. Oke, lanjut. Berikutnya tentang
tentang restitusi, ada 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum ya, kita kayak siswa ini ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ya, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira itu biasanya jadi apa biasanya? Nah, gitu. Apa sebagai manajer atau pemantau? Nah, mungkin kira-kira belum paham ini maksudnya apa? Nah, kami jelaskan nanti kira-kira selama ini Bapak Ibu, guru ini posisinya di mana? Penghukum, ya, atau mungkin yang sebagai teman? Nah, ya, kita lihat. Oke, lanjut lagi. Next. Nah ini ada posisinya, contohnya ada penghukum. Ya, kalau guru berbuat penghukum ini biasanya gini, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti hati ya, menyindir, sekali lagi menghabis, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dan menyindir, ya, seperti itu. Nah, kira-kira itu adalah posisi penghukum. Ya. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu terpasti penghukum. Awas ya, kayak gitu. Saya akan gitu. Berarti kita posisi penghukum kalau seperti itu. Nah, gitu. Yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Itu. Jadi berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Misalnya kata-katanya gini, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Ya. Seharusnya kamu seperti ini. Nah, itu berarti sebagai kita posisinya sebagai pembuat orang bersalah. Nah, mestinya gini. Nah, sekarang Pak Guru kecewa karena kamu sudah melakukan ini. Nah, itu maksudnya. Nah, sebagai teman, ya, membuat alasan untuk muridnya. Contohnya ini, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, kamu pasti bisa. Nah, itu seperti itu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu seperti ada masalah, ya nanti Bapak Ibu bereskan. Nah, itu salah satu kita sebagai teman. Murid kita ada masalah, kata-kata kita bisa sampaikan sebagai teman. Ya nanti kita beri solusinya seperti tadi. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Untuk sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, ya, di apa peraturannya, ya, itu yang guru berkata ya, apa konsekuensinya, sanksinya. Guru berkata pada murid seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu adalah posisinya sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya ini, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu merbaikinya. Ya. Kalau kamu merbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, itu sebagai manajer. Jadi kira-kira yang terbaik itu yang mana, Bapak Ibu? Kira penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita sebagai guru. Teman. Dari teman ya. Nah, teman. Ya. Mari silakan lanjut lagi. Nah, stop dulu. Ini contoh, ya, contoh tentang budaya positif kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas dan konsekuensinya. Jadi mereka, anak-anak ini diajak bersama untuk kira-kira berhenti melanggar aturan itu bagaimana kesepakatannya. Nah, kita saksikan membuat videonya di YouTube. Jadi kesiapan anak-anak ya, dari sopan. Oke, yang kelima apa ini? Yang apa? Oke, sekarang harus semangat ya. Itu ya, saling menghargai, teman. Nah, ini ya, ini adalah ada dari 5 poin ya untuk kegiatan kelas 4. Pak Guru baca lagi. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Setuju ya? Yang kedua, saling menyayangi teman. Setuju? Menghormati guru. Menjaga sopan. Saling menghargai teman. Oke, sekarang ini sebagai kelas kita. Dan berikutnya ada konsekuensinya. Kalau melanggar ini berarti ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Yang pertama,
disuruh membersihkan. Jadi harus membersihkan kelasnya ya. Jadi masalah melanggar kelas. Jadi Pak, disanksinya kalau konsekuensinya. Jadi membersihkan. Oke, bersihkan kelas. Nah, jadi kesepakatan masing-masing tadi ya, pada kelas ada konsekuensinya. Jadi per poin, misalnya kesepakatan nomor 1 tentang ketertiban kelas, ya persen kelas, ya itu konsekuensinya bagaimana? Ya harus seperti itu. Ya, yang melanggar peraturan saya datang terlambat, konsekuensinya bagaimana? Waktu ramai di dalam kelas, konsekuensinya bagaimana? Per itemnya ada sanksinya seperti itu. Bukan sanksi ya Pak, ada konsekuensinya. Jadi seperti itu untuk yang tentang keyakinan kelas. Jadi kesepakatan bersama dengan siswa dengan murid ini, ya, jadi bisa diterapkan karena mereka bersepakat bersama-sama. Bukan dari guru ada peraturan tertib dari sekolah itu malah sering dilanggar sama anak. Nah, kalau misalnya sama bersama-sama siswanya sama murid-murid, insya Allah mereka akan ingat tentang kesepakatannya waktu tentang peraturan di dalam kelas. Jadi seperti itu. Lanjut lagi Bu, di next lagi. Oke, jadi saya lompat bisa di negara. Yang kedua, yang kedua, bagaimana? Ya ini contoh restitusi tentang budaya positif. Ini posisinya sebagai manajer. Jadi menurut restitusi itu yang terkait adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, sebagai manajer bisa sebagai orang tua. Ya. Contohnya seperti di dalam video ini. Monggo. Nah. Stop dulu. Jadi ini siswa ada kasus, ya kasusnya dia datang terlambat, sering datang terlambat kan pasti ada alasannya. Nah satu lagi juga ada pakaiannya juga waktu teman-temannya pakai seragam pramuka atau seragam dia pakai seragam beda sendiri. Nah itu berarti dia ada kasus. Nah dia ada punya masalah. Nah jadi terminologinya seperti ada di video ini. Silakan. Mengapa dapat tadi kok bisa terlambat sekolah dan belum memakai seragam? Apakah tadi pagi tidak ada yang membantu kamu dengan seragam? Terus mengapa kamu kok tidak bangun dan selalu seragam? Masih mengakibatkan berburu-buru sehingga salah mengambil seragam. Apakah yang kamu lakukan supaya tidak manusianya lagi dan tepat dalam memakai seragam serta Tidak diberitahu apalagi penonton tidak terlalu mengharapkan menggunakan seragam sendiri. masih ada salah Stop dulu. Jadi ini siswa ada kasus, ya kasusnya dia datang terlambat, sering datang terlambat kan pasti ada alasannya. Nah satu lagi juga ada pakainya juga waktu teman-temannya pakai seragam pramuka atau seragam dia pakai seragam beda sendiri. Nah itu berarti dia ada kasus. Nah dia ada punya masalah. Nah, jadi terusnya seperti ada di video. Silakan.
karena hidup terlalu lama dan melihat sisi baik hati bersama. Apakah tadi pagi ada yang membantu kamu katakan? Terus mengapa kamu kok tidak bangun pemerintahan? Masih melakukan berburu sebila salah mengenai saya. Apakah yang kamu lakukan tidak jangan lagi tetap dalam pemerintahan Tidak itu terlalu apalagi penonton musik tidak terlalu mengharapkan mengenai serata sendiri. nanti kalau kita Masih harus banyak saja. Bagaimana cara kamu memberinya? Baiklah, bagus. Dari ada yang ya untuk dan apakah besok dapat berjalan kalau aku berarti besok dapat berjalan kalau aku ya sudah sekarang iya itu adalah contoh apa penanganan siswa ya, sebagai posisi guru sebagai manajer. Jadi siswa ditanya ya, dengan apa kasih sayang ya, permasalahan yang terjadi karena tadi datang terlambat ya ditanya mulai dari apa namanya kenapa terlambat ya, masalahnya apa karena ada guru kadang nggak mau tahu langsung gimana kayak seperti itu ya harusnya kita dekati mereka ada mereka apa namanya itu merasa diorangkan merasa dihargai dan bisa berubah karena bukan karena takut karena apa namanya itu kesadaran karena sadar dari dirinya kayak seperti itu. Ini ada kata dari Benjamin Franklin ya beritahu aku maka aku akan lupa ajari aku mungkin aku akan ingat libatkan aku maka aku akan belajar. Nah, jadi itulah kata-kata mutiara dari Benjamin Franklin. Jadi anak itu apa yang dilakukan guru pasangan di guru karena guru di guru dan di kalau gurunya berbuat yang bercontoh yang kurang baik ya pasti akan meniru. Saya seperti pengalaman kemarin karena anak ya melakukan tentang apa yang keliru langsung keliru anaknya padahal itu sendiri berarti memang nggak boleh ya kalau beri contoh apapun isinya kita beri contoh yang baik ya tadi seperti itu tapi itu ya tadi itu mau lagi nah terus ini apa namanya kalau ada apa ya perlu ditanyakan ya bisa menghubungi. Nah, tadi itu mana ya? Kalau ada emailnya juga, ya. Jadi bisa melalui nomor HP atau email. Nah, misalnya ada yang kurang-kurang tentang apa budaya positif bisa. Nah, ada karyawan 92 ya SD belajar IT itu apa namanya akun belajar. Aku juga biasa belajar ini. Konten dari kita. Sudah semuanya. Dari itu mungkin ada pertanyaan dari Ibu tentang ajaib positif atau intuisi? Monggo. Bu Umi atau Bu? Ya Pak, jadi tadi Bapak kan menjelaskan tentang restitusi ya Pak. Ini kan kita masih awal nih Pak ya. Misalkan kita untuk menawarkannya secara konsisten itu apa ada kiat-kiatnya tertentu, apa ada tips-nya tertentu Pak? Mungkin bisa sharing. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Tentang untuk Bu Rama. Ya, oke.
Jadi jelas kita bisa menerapkan, ya. Dan kayaknya dari kita sendiri, ya. Kita beri contoh, ya, ke mereka kita bisa melakukan yang baik. Misalnya kita tentang kehadiran, ya, datang ke dalam kelas dengan tepat waktu. Jadi mereka juga akan tiru itu. Jadi sampai kita di kantor terus sampai disebut, berarti kita dulu di kantor ini juga. Nah, terus beneran takdir kamu kelas ini malah aneh nggak kapan, berarti ada lagi ya seperti itu. Jadi kayaknya ya kita beri contoh dari kita sendiri, ya. Jadi biar mereka itu bisa meniru tentang kebiasaan itu. Lagi mungkin ada yang bertanya. Masih beberapa yang tentang beberapa lagi, banyak banyak. Mungkin silakan ada yang bertanya lagi. Bu, ini gimana Bu? Tadi sudah sama. Boleh supaya konsisten, harus berkelanjutan. Oke, ya kalau kita harus berkelanjutan, ya sekali lagi tadi harus sama ya. Jadi tetap kita harus itu menerapkan selalu ke anak-anak. Jadi tidak sampai kita beri contohnya harus tegas juga. Tegas dan beri contoh yang baik juga selalu menerapkan budaya positif biar mereka selalu terinspirasi dengan kita. Jadi seperti itu. Oke, dan lagi mungkin Bu. Cukup? Oke. Jadi itu Ibu, tidak mudah bisa kita terapkan, kita belajar bersama-sama. Saya tidak menggurui, tidak kita sharing, ya mari kita murid-murid kita, siswa kita, anak-anak kita di sekolah kita ini bisa menerapkan tentang positif yang ada sekolah kita. Jadi masing-masing kelas nanti bisa bagus ya tentang perilaku anak, ya, agar salah satunya bisa sebagai contoh ya, untuk di lingkungan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ya, kemudian siswa kita juga semakin berprestasi. Ada lagi ditanyakan? Cukup? Ada lagi? Ada lagi Bu Tita, Bu Tita. Di era sekarang kan kita masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar. Apakah guru itu juga harus merdeka dalam mengajar? Ya, betul ya. Guru juga harus merdeka dalam belajar. Kalau dia apa? Merdeka dalam berinovasi. Ya, jadi kalau kita cuma administrasi saja kita nggak bisa. Ya harus berinovasi. Ya biar siswa kita semakin juga ilmunya bervariasi. Mereka beri kesempatan mereka belajar kan dari belajar dari siswanya, gurunya. Ya. Kalau kita mau zaman dulu gurunya menulis di papan tulis, anak mencatat, ya terus mereka mau nonton itu tidak bagus ternyata ke siswa dipelajari. Jadi guru harus bisa memberikan kesempatan mereka menemukan tentang ilmu itu sendiri. Tapi lewat arahan dari Bapak Ibu guru. Jadi harus berinovasi, harus merdeka dulu. Jangan terkena dengan yang lainnya. Terus saya masih sebagainya. Jadi kita harus fokus bebas untuk berkreasi, untuk membuat siswa kita, murid kita semakin mereka berwawasan luas dan bisa mandiri. Seperti itu. Itu ada lagi mungkin? Oke, terima kasih Pak Ibu. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, saya ada sedikit pantun. Nah, saya cek dulu pantunnya. Saya tadi membuat itu lupa ingat. Oke, burung terbang saya dipakai. Ya, terbang turun menuju bumi. Janganlah jadi guru biasanya hanya memberitahukan. Jadi guru yang banyak inspirasi. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya.
juga yang amin amin dicatat sebagai amal kebaikan. Belajar lebih banyak, ya Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi ada, cukup ya. Masih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Yes. Semangat lagi. Yes. Terima kasih. Ibu mungkin ada pertanyaan? Bu, monggo Bumi. Pertanyaan saya gampang Pak. Bagaimana menerapkan restitusi secara konsisten? Ya, terima kasih. Terima kasih Bumi, pertanyaan luar biasa. Beri aplaus untuk Bumi pertanyaan. Monggo Bumi. Benar. Jadi menerapkan restitusi secara konsisten bisa, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus beri tauladan kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita. Jadi kita terapkan, ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri melakukan, berikan contoh, ya, contoh kegiatan sehari-hari. Mulai dari kedisiplinan, kita datang tepat waktu, ya. Terus di dalam kelas juga kita pembelajarannya juga efektif, yang mengarah pada kebebasan siswa untuk belajar. Jadi kita sebagai tauladan pasti akan dicontoh, ditiru sama murid kita. Jadi seperti itu Bu Umi. Ya. Sudah puas Bu Umi? Sambut. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, monggo. Di era kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah guru juga harus menerapkan Merdeka Mengajar? Iya, jelas pasti ya, namanya guru yang ada kurikulum Merdeka Belajar, guru dan siswa juga harus bisa merdeka juga. Ya. Nah, guru ini terjajah ya gimana? Nah, gitu ya. Harusnya merdeka. Ya, jadi merdeka bagaimana? Merdeka yang bagaimana maksudnya? Merdeka dalam berinovasi. Jadi kalau kita mau nonton seperti di buku saja, kita punya ide untuk membuat inovasi-inovasi baru tentang pembelajaran ke anak-anak. Ya. Jadi pembelajarannya bisa monoton dan tidak akan anak-anak asik, gak seru, dan tidak akan diterima dengan baik pembelajaran itu. Jadi perlu inovasi-inovasi yang cerdas yang harus diterapkan oleh baik guru wujud dari Merdeka Mengajar. Jadi seperti itu. Oke, Bu Tita, luar biasa. Tepuk tangan Bu Tita, bagus ya, caranya luar biasa. Ada lagi? Baik Bu, silakan Bu Rama. Pakai itu boten. Oh, boten nggih. Kasih mic Bu Tita. Bu Rama. Ya. Monggo. Ini sesuai di kondisi sekolah kita Pak ya. Kan kita muridnya sedikit Pak. Apakah restitusi tersebut bisa diterapkan pada murid yang sedikit Pak? Untuk kelas kecil mungkin? Jelas restitusi ini bisa diterapkan walaupun kelas sedikit, banyak itu bisa. Kalau untuk kelas rendah mungkin Pak? Oh, sangat bisa sekali ya, bisa. Ya mereka juga apalagi kelas rendah Bu ya, kan gampang, anak kecil kan bisa gampang meniru dengan apa yang dilakukan sama orang tua. Kalau di sekolah bawa ibu guru, ya sekolah tindakannya pasti akan tiru. Baik ucapan, tindakan itu pasti tiru. Yang jelas ya bisa diterapkan. Nah, kita beri contoh yang baik pada mereka pasti akan meniru. Ya, tadi tentang kedatangan, kehadiran, terus yang lainnya ya, seperti itu. Oke, betul Bu Rama. Wah, luar biasa. Beri untuk Bu Rama. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup. Oh, terima kasih banyak. Oke. Ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Ya, dari Ibu Guru TK Darwanita Persatuan 2 Remaja 2 Persatuan itu ya Bu ya. Oke. Mungkin sama SD Negeri 2 Agus Suko Bapak Ibu. Lebih banyak. Semoga kegiatan hari ini bisa berikan amal kebaikan. Ya amin. Dan supaya kita sebagai guru bisa menerapkan, mewujudkan merdeka belajar, merdeka mengajar, ya, untuk siswa kita semakin berprestasi dan berakhlak yang baik. Ya, terima kasih banyak. Semangat pagi. Yes. Lagi semangat. Ya, ayo Pak Arif ya. Semangat pagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi